Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Fikria. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana mengembangkan citra diri yang positif dengan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah saya pelajari, seperti teori kebutuhan Maslow, tipe kepribadian, natur dan nurtur, growth mindset, teori motivasi, the power of beliefs, self-concept dan Johari window, managing thoughts and behaviors, non-verbal communication skill, dan personal grooming. Saya juga akan memberikan contoh pengalaman pribadi saya serta rencana pengembangan ke depannya seperti apa. Dan tidak lupa strategi apa saja yang akan saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Yang pertama ada teori kebutuhan Maslow. Apa sih teori kebutuhan Maslow ini? Jadi teori kebutuhan Maslow menggambarkan bagaimana manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Model ini berbentuk piramida dengan kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan tidur di bagian dasar. Setelah itu, kebutuhan akan rasa aman seperti keamanan finansial dan kesehatan menjadi prioritas. Berikutnya adalah kebutuhan sosial, seperti hubungan yang positif dengan keluarga dan teman. Kemudian terdapat kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk merasa dihargai dan diakui. Puncaknya dalam piramid ini adalah aktualisasi diri, yaitu pencapaian potensi penuh seseorang dan pengembangan diri secara maksimal. Oke, dalam konteks pengembangan citra diri ini, memenuhi kebutuhan ini secara bertahap sangatlah penting. Sebagai contoh, saya mulai dengan memastikan kebutuhan dasar saya seperti tidur yang cukup dan pola makan yang sehat saya. Kemudian, saya nantinya akan bekerja untuk membangun rasa aman, baik secara finansial maupun emosional, dengan mengatur anggaran pribadi dan menjalin hubungan sosial yang baik. Saya memusatkan perhatian pada hubungan sosial dan komunikasi untuk menunjukkan empati. Dan untuk aktualisasi diri, mungkin saya belum mencapai pada tahap itu, tapi dalam tahap-tahap ini saya akan berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhan tertinggi itu dalam teori kebutuhan Maslow ini dapat saya capai. Oke, selanjutnya yang kedua adalah tipe kepribadian. Tipe kepribadian adalah pola karakteristik unik yang dimiliki setiap individu, seperti cara berpikir, merasa, dan bertindak. Tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator membantu mengidentifikasi tipe kepribadian seseorang. Misalnya, tipe ekstrovert cenderung mendapatkan energi dari interaksi sosial, sedangkan introvert merasa lebih nyaman dalam suasana yang tenang. Dalam pengalaman saya, mengenali kepribadian sebagai ENTPE membantu saya untuk memberikan pemahaman lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan saya. Sebagai ekstrovert, saya memanfaatkan energi saya untuk membangun relasi. Di sisi lain, saya juga belajar melatih introspeksi untuk meningkatkan keseimbangan dalam hidup saya. Oke, yang ketiga ada natur dan nurtur. Konsep natur dan nurtur menggambarkan pengaruh genetik atau natur dan lingkungan atau nurtur dalam bentuk seseorang. Maksud saya dalam membentuk seseorang. Faktor genetik mempengaruhi karakter dasar, sedangkan pengalaman hidup dan pendidikan membentuk sikap dan nilai individu. Sebagai contoh, meskipun saya mewarisi sifat gigih dan semangat yang tinggi dari keluarga saya, lingkungan seperti sekolah dan komunitas sangat berperan dalam mengasah keterampilan saya. Dukungan guru, dosen, dan teman-teman telah membantu saya membangun rasa percaya diri, khususnya dalam berbicara di depan umum, seperti saat ini.
Oke, yang keempat ada growth mindset. Growth mindset, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Carol Dweck, adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Sikap ini memungkinkan seseorang untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh. Dalam hidup saya mengaplikasikan growth mindset dengan selalu mencari pembelajaran dari setiap kegagalan. Misalnya, ketika saya menghadapi kesulitan dalam memahami suatu materi, saya mencoba berbagai metode belajar hingga menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selanjutnya yang kelima ada teori motivasi. Teori motivasi menjelaskan dorongan yang mengarahkan tindakan seseorang. Motivasi intrinsik seperti keinginan untuk belajar berasal dari dalam diri, sedangkan motivasi ekstrinsik seperti penghargaan berasal dari lingkungan luar. Untuk contohnya dalam kehidupan nyata, saya ingin merubah penampilan saya dengan menurunkan beberapa kilogram berat badan saya. Untuk itu, saya memotivasi diri saya untuk bisa mencapai target tersebut dengan apa? Dengan diet sehat seperti menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur untuk mencapai target tersebut. Oke, selanjutnya yang keenam ada the power of beliefs. Keyakinan yang dimiliki seseorang sangat mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka. Jika seseorang percaya pada kemampuannya, mereka cenderung lebih berani mengambil resiko dan mencoba hal-hal baru. Salah satu keyakinan saya adalah bahwa saya mampu mengatasi tantangan apapun jika saya bekerja keras. Keyakinan ini membantu saya mengatasi rasa takut saat harus mempresentasikan hasil belajar saya di kampus. Dengan latihan dan persiapan yang proper, saya berhasil melakukannya dengan baik. Oke, selanjutnya yang ketujuh ya, ada self concept dan Johari window. Self concept adalah cara seseorang melihat dirinya sendiri, sedangkan Johari window adalah alat untuk memahami hubungan antara apa yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Melalui Johari window, saya menyadari bahwa menerima umpan balik dari orang lain adalah cara yang efektif untuk mengenali kekurangan yang tidak saya sadari. Sebagai contohnya, saya pernah mendapatkan masukan bahwa saya perlu lebih ekspresif dalam menyampaikan ide. Dan benar saja, setelah saya menerapkannya, saya merasa lebih percaya diri. Oke, selanjutnya adalah managing thoughts and behaviors. Mengelola pikiran dan perilaku adalah keterampilan penting dalam menciptakan citra diri yang positif. Teknik seperti mindfulness membantu saya tetap fokus pada saat ini dan mengurangi stres. Saya juga menggunakan strategi Cognitive Behavioral Therapy atau CBT untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif. Misalnya, ketika saya merasa tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya yang menumpuk, saya mengingatkan diri bahwa usaha dan waktu akan membuahkan hasil. Oke, selanjutnya adalah nonverbal communication skill. Komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, memberikan pengaruh besar pada cara orang lain menilai kita. Sebuah senyuman atau kontak mata yang tulus dapat menciptakan kesan pertama yang positif. Saya secara aktif melatih kemampuan ini dengan memperhatikan postur tubuh dan menggunakan gestur tangan yang terbuka saat berbicara. Hal ini tidak hanya membuat saya terlihat lebih percaya diri, tetapi juga meningkatkan interaksi saya dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah personal grooming. Personal grooming adalah perawatan diri yang mencakup kebersihan, penampilan, dan gaya berpakaian. Hal ini penting untuk membangun rasa kepercaya diri dan memberikan kesan profesional kepada orang lain. Saya selalu memastikan bahwa pakaian yang saya kenakan rapi dan sesuai dengan situasi.
Selain itu, saya juga rutin menjaga kesehatan kulit dan rambut sebagai bagian dari rutinitas perawatan diri saya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, saya harus terus berusaha menerapkan konsep-konsep ini untuk membangun citra diri yang positif. Rencana saya ke depan meliputi belajar dari pengalaman dan mengikuti tips-tips untuk mengembangkan diri dan memperluas jaringan sosial. Saya percaya bahwa dengan usaha yang konsisten, saya dapat mencapai potensi penuh saya. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.